Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, and good luck. Kewirausahaan, pembahasan bab 15, disusun langsung oleh kelompok 9, yakni Nur Samsil, Erika Marsuki, dan Muhammad Wahyu Quran. Adapun dalam bab ini yang dibahas yakni kewirausahaan dan globalisasi, yang terangkum dalam sejarah dan globalisasi dan posisi Indonesia, investasi internasional dan kebijakan moneter, pengaruh kondisi ekonomi global terhadap investasi, dan pengaruh kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan Cina terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Sejarah dan globalisasi. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi, atau lebih tepatnya adalah bentuk pencairan dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebar. Adapun hubungan globalisasi dan kewirausahaan adalah sebuah sarana bagi seorang wirausahaan untuk membangun bisnisnya secara global dan meluas melalui perkembangan yang mendukung seperti pemasaran melalui media sosial. Globalisasi dan posisi Indonesia. Di mata dunia, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar yang dari dulu hingga sekarang dan sudah diakui oleh dunia, baik itu dari segi sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Sehingga di Indonesia, peluang globalisasi telah menyeret Indonesia lebih dalam untuk terlibat di sana. Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan pada negara Indonesia untuk masuk di berbagai bidang yang mana itu meliputi 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, dan 3. Bidang sosial budaya. Investasi internasional dan kebijakan moneter. Pada dasarnya, situasi keuangan, atau lebih tepatnya moneter suatu negara, sangat dipengaruhi oleh keadaan moneter internasional dan kestabilan investasi internasional. Sehingga tidak heran jika kebijakan moneter negara berkembang seperti Indonesia yang mengikuti dan menganalisis setiap kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju. Contohnya seperti kebijakan The Federal Reserve atau biasa disingkat dengan The Fed. Sehingga bagi pembisnis, dengan adanya kebijakan seperti itu akan lebih menekankan kerugian yang akan dirasakan oleh seorang wirausahaan sebelum memulai usahanya dengan sistem global. Seperti yang dikatakan Franz Jefferson, bahwa kerugian utama dari ketidakstabilan kurs valuta asing adalah di mana ketidakstabilan itu menghalangi perdagangan internasional yang menawarkan banyak keuntungan kepada semua negara yang terlibat. Pengaruh kondisi ekonomi global terhadap investasi. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis berskala internasional sangat berhubungan dengan keadaan yang terjadi di dalam dunia internasional. Oleh karena itu, para pebisnis akan melihat serta sebisa mungkin menganalisis negara mana saja yang mempunyai pengaruh paling besar dalam mempengaruhi perdagangan internasional. Contoh yang dapat dilihat misalnya pada negara Jepang, bahwasanya pada periode pasca perang, Jepang sangat berperan untuk menjadi salah satu kekuatan pendorong utama ekonomi dunia. Tapi saat Jepang mengalami krisis, negara-negara yang berhubungan dengan Jepang pun mengalami imbas dari krisis tersebut.
pengaruh kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan Cina terhadap kondisi bisnis di Indonesia. Seperti yang diketahui, suatu negara menganut sistem ekonomi terbuka yang mana secara otomatis pula negara tersebut terlibat dalam perdagangan internasional. Contohnya, Cina dan Amerika yang menganut sistem ekonomi global dengan sistem cadangan yang mengakibatkan negara tersebut memiliki finansial yang kuat untuk kepemilikan aset negara yang relatif baik. Sedangkan di Indonesia, mekanisme sistem ekonomi terbuka baru terasa dampaknya setelah pemerintah Indonesia memberlakukan sistem perdagangan internasional dan ikut serta dalam kepemilikan aset negara yang berkelanjutan atau finansial. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen biar videonya bermanfaat guys, dan good luck selalu. Thanks for watching.